Halo Bobotoh, gua tahu lo datang ke video ini bukan cuma buat nonton cerita pertandingan. Lo datang karena lo penasaran kenapa Persib bisa kalah cara paling nyesek di AFC. Lo datang karena lo ngerasa ada yang janggal. Dan jujur aja, gua juga ngerasain hal yang sama. Makanya gua bilang dari awal, tahan dulu. Karena di awal video ini, gua mau kasih bocoran yang bikin lo melek. Bayangin tim lo udah fight habis-habisan, udah nge-push lawan sampai panik, udah bikin 22 shots, 9 on target, ball possession 58%, tapi tetap kalah. Dan bukan cuma kalah, kalahnya pakai cara yang bikin lo geleng-geleng kepala, bikin lo kesel, bikin lo ngerasa ada sesuatu yang gak beres. Nah, ini yang bakal kita bahas. Oke, kita mulai. Persib Bandung harus mengakui hasil pahit saat ketemu Lion City Sailors. Skornya tipis banget, 3-2. Dan bukan tipis doang, tapi pedes. Pedes kayak abis makan seblak level 20 tapi lo gak sempat minum. Pertandingan ini dari awal udah kelihatan tegang, dramatis, dan penuh hal-hal yang bikin lo mikir. Kalau lo nonton full, lo pasti ngerti vibes-nya. Persib main ofensif, lo pasti sadar itu. Tapi tiap Persib nyerang, kayak ada aja momen yang digagalin faktor aneh. Dan yep, faktor itu salah satunya wasit. Gua bukan orang yang suka nyalahin wasit, karena sepak bola kadang memang rumit. Tapi pertandingan ini beda. Wasitnya bro, Amar Ibrahim Hasan Mahfud. Dan keputusan-keputusannya benar-benar bikin penonton pengen tutup muka. Bukan karena malu, tapi karena kesal. 3 momen krusial yang merugikan Persib muncul, dan 3-tiganya bukan hal kecil. Pertama, Baros dijatuhin di kotak penalti. Lo lihat sendiri itu duel. Diapit, ditarik, dijatuhin, tapi wasit diem. Lanjut terus. Gak ada VAR. AFC tanpa VAR tuh kayak beli motor tanpa rem. Aneh, gak aman, dan bikin masalah. Ini level Asia, tapi kelengkapan teknisnya kayak turnamen Tarkam. Lanjut lagi ke momen kedua. Handball pemain Lion City. Jelas banget. Gak ada pembelaan. Bolanya kena tangan. Hakim garis tepat di depannya. Tapi entah kenapa dia diam aja. Gua sampai nanya ke diri sendiri. Ini beneran pertandingan Champions Asia? Lanjut lagi ke momen paling kacau. Gol kedua Lion City. Offside segede gaban. Lo bahkan bisa ngira itu offside dari kamera jauh. Kakinya udah maju, badan udah lewat garis, tapi wasit tetap kasih jalan. Bola bergulir, kemelut, masuk gawang. Dan lo tahu apa? Semua pemain Persib protes. Boyan protes. Bobotoh di rumah juga protes. Kita semua protes. Tapi hasilnya apa? Tetap gol, gak bisa dibalikin. Dan karena gak ada VAR, ya udah, wasit tinggal tepuk tangan sendiri dalam hati. Dan pertandingan lanjut kayak gak ada apa-apa. Sampai di titik itu, gua ngerasa ada sesuatu yang gak sehat. Dan ternyata, publik Asia juga ngerasain hal yang sama. Media Asia mulai heboh. Kenapa? Karena keputusan-keputusan kayak gitu gak wajar. Dan makin panas ketika mulai muncul dugaan-dugaan liar. Dugaan soal AFC dan presidennya, yang katanya gak begitu suka sama perkembangan sepak bola Indonesia. Apalagi hype-nya lagi naik banget akhir-akhir ini. Mulai dari FIFA Series, terus proyek FIFA ASEAN Cup. Belum lagi market Indonesia yang makin gede. Ada yang bilang AFC merasa disaingi, ngerasa kalah pamor. Dan entah bener atau enggak, rumor makin liar ketika tahu presiden AFC berasal dari Bahrain. Dan wasitnya dari mana? Dari Bahrain juga. Lo bebas percaya atau enggak? Tapi kalau 3 momen krusial itu kejadian berurutan, wajar kalau publik curiga. Karena sesuatu yang harusnya simple, malah jadi rumit. Padahal kalau wasitnya adil, semua orang bisa nerima kekalahan. Karena jujur aja, Persib juga punya salah. Lini belakang rapuh, konsentrasi goyang, pressing telat, beberapa kali kehilangan marking. Dan itu bikin Persib kebobolan. Bukan karena lawan lebih hebat, tapi karena Persib beberapa kali bikin kesalahan elementer. Itu faktor teknisnya, faktor yang bisa diperbaiki.
faktor yang ada datanya. Dan Boyan pasti udah marah soal itu. Tapi kalau faktor teknis digabung sama faktor wasit yang aneh, jadinya paket lengkap. Siapapun bakal ngomel. Lanjut lagi ke soal Andrew Jong. Keputusan narik Jung keluar cukup bikin publik heran. Karena setelah Jung keluar, serangan Persib gak setajam sebelumnya. Banyak peluang, tapi gak ada yang jadi gol. Padahal finishingnya tinggal sedikit lagi. Momentum kebuang. Dan akhirnya, Persib gak bisa nyamain kedudukan. Di tengah pertandingan itu, gua tahu banyak dari lo yang mulai mikir yang enggak-enggak. Dan wajar banget. Karena yang kita lihat bukan cuma kesalahan, tapi pola. Dan pola itu berpengaruh ke hasil akhir. Makanya ini jadi rame. Dan di momen ini, gua mau ngebahas satu hal penting. Soal mentalitas Persib yang justru makin kelihatan setelah kekalahan ini. Dan menurut gua, itu poin paling penting di video ini. Pertandingan semalam udah bukan lagi soal skor 3-2. Ini bukan cuma soal kalah. Ini soal integritas kompetisi. Karena kalau integritas udah goyang, dunia sepak bola gak bakal pernah tenang. Keputusan-keputusan absurd itu bikin pertandingan ini kelihatan kayak bercanda. Dan publik Indonesia makin kesel karena ini bukan kejadian pertama. Udah sering tim Indonesia kena hal-hal begini. Dan setiap kali protes, jawabannya cuma akan dievaluasi. Tapi ujungnya gak ada perubahan. Makanya banyak yang mendorong FIFA buat turun tangan. Karena kalau AFC terus kayak gini, sepak bola Asia gak bakal maju-maju. Tapi dari semua drama ini, ada satu hal positif yang harus lo catat. Persib nunjukin karakter besar. Nyerang terus, gak nyerah sampai peluit akhir. Gak panik, gak main kasar. Dan setelah pertandingan, mereka tetap profesional. Ini mental yang kuat. Dan ini mental yang lo butuhin buat bertarung di level Asia. Dan buat publik Indonesia, pertandingan ini jadi pengingat. Kita udah bukan negara sepak bola kecil. Kita udah punya suara, kita punya impact, kita punya market. Dan mau gak mau, itu bikin banyak pihak gak nyaman. Tapi justru di situ mental kita diuji. Karena sepak bola bukan cuma soal skill, tapi soal bertahan di antara tekanan. Dan gua percaya, Indonesia lagi menuju masa emas. Mau ada yang suka atau enggak. Persib mungkin kalah di Singapura kali ini. Tapi Indonesia menang satu hal penting. Kesadaran bahwa kita udah terlalu besar buat terus dianggap kecil. Dan ketika sebuah bangsa sadar dirinya kuat, gak ada yang bisa ngehalangin perubahan. Dan jangan lupa, peluang Persib lolos masih ada. Asal bisa menang sama Bangkok United. Poin sama-sama 10. Kalau Persib menang, peluang ke babak berikutnya masih kebuka lebar. Lion City di bawah masih bisa ngejar, tapi peluang tetap ada. Dan kita harus dukung. Karena kalau udah bawa nama Indonesia, rivalitas lokal harus ditinggal dulu. Mau lo fans Perjaja, Arema, Persebaya, Borneo, atau yang lainnya. Kita satu bendera, satu warna merah putih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hidup Persib, hidup sepak bola Indonesia.